Gon, Killua, selamat ya atas keberhasilan kalian naik tingkat sampai ke lantai 100. Ah, itu biasa saja. Lagi pula yang kami tuju adalah lantai teratas. Bagi peserta yang berhasil sampai di lantai 100 akan disediakan kamar pribadi. Uang hadiahnya pun akan bertambah jauh lebih banyak. Sudah tahu. Kamar pribadi ya? Jadi tidak bisa main lempar-lemparan bantal. Tetapi kalian tidak boleh lengah. Tentu saja level lawan pun akan semakin meningkat. Seperti yang sudah kukatakan tadi, begitu melewati lantai 100, pelayanan dan uang imbalan akan jauh lebih baik. Karena itu, jadi banyak peserta yang menghalalkan segala cara agar bisa sampai ke tingkat ini. Bahkan tidak sedikit peserta yang menggunakan cara-cara hampir melanggar peraturan. Peserta yang telah sampai di tingkat ini semuanya tangguh-tangguh. Sama sekali tak bisa dibandingkan dengan level lantai 50. Killua, apa benar? Ya, begitulah. Itu baru asik. Aku datang ke sini untuk berlatih kan. Aku sempat khawatir jangan-jangan lawannya tidak ada yang tangguh. Apa-apaan anak ini? Padahal arena pertarungan Tengku ada tempat suci, tempat berkumpulnya para orang kuat dari seluruh penjuru dunia. Tapi kenapa sikap mereka begitu meremehkan? Kita santai saja. Saat kesini sebelumnya aku juga bisa sampai ke tingkat ini dengan mudah. Sebelumnya? Saat umur 6 tahun. 6 tahun. Ayo. Silakan menggunakan lift ini lagi kapanpun kalian mau. Wah, jadi ini kamar pribadi ya? Tinggi, pemandangannya juga bagus. Iya. Seperti yang telah dikatakan oleh kakak tadi. Perbedaannya sangat besar antara sebelum naik ke lantai 100 dan sesudah naik ke lantai 100. Seakan-akan ada dinding pembatas di antaranya. Para peserta yang ada di tingkatan ini semuanya sangat bersungguh-sungguh demi mempertahankan semua fasilitas ini. Meskipun tadi aku bilang santai saja, tapi kita tidak boleh lengah. Lagi pula kita tidak boleh membuang-buang waktu untuk melayani orang-orang seperti itu. Bocah kau hebat juga, tetapi masih 10 tahun terlalu cepat untuk masuk ke level lantai 100. Di lantai ini, aku telah menentukan 100 orang petarung lebih. Kau juga harus siap untuk turun tingkat. Pemenangnya, Gon. Kekhawatiranku terlalu berlebihan ya. Selanjutnya, Killua dipersilakan naik ring. Hanya dalam waktu 3 hari mereka telah berhasil naik sampai ke lantai 150. Gon dan Killua, sampai hari ini dari 7 pertarungan mereka telah menang 7 kali. Lawannya tidak dapat 1 poin pun. Apa keberuntungan mereka ini akan terus berlanjut? Bukan keberuntungan. Ini kemampuan kami yang sebenarnya. Tapi kesal juga. Padahal saat pertama kali datang ke sini aku butuh waktu 2 bulan untuk sampai ke lantai 150. Hei Gon, kau dengar tidak? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Wah, jumlah nol di buku tabunganku banyak sekali. Aku tidak pernah melihat yang sebanyak ini sebelumnya. Padahal beberapa hari yang lalu tabunganku masih kosong. Aku pinjam ya. Kenapa? Bukankah uang yang kau dapat juga sebanyak itu, Killua? Sudah aku habiskan. Untuk apa? Sejak masuk kamarnya aku sudah penasaran. Apa itu, Killua? Kokorobokun. Mumpung ada yang jual, aku beli saja semua. Ternyata itu benar ya. Jangan habiskan uang untuk beli jajanan seperti itu. Kau kan juga punya uang sebanyak itu. Kembalikan tabunganku. Nanti aku kembalikan. Tidak boleh. Awas. Tidak boleh menghabiskan uang untuk jajanan tidak berguna. Kokorobokun bukan barang tidak berguna. Rasakan. Aku menyerah. Iya, aku nyerah. Kalau cuma seperti itu, kau tidak akan bisa naik sampai ke lantai 200. Hyosoka itu jauh lebih kuat dibanding aku. Aku sudah tahu. Tapi aku tidak tahu harus berlatih dengan cara seperti apa. Killua, bagaimana dengan Suci ya? Dia masih mana-mandi di lantai 50. Seperti yang pernah aku bilang, mungkin sekarang dia masih setingkat itu. Tapi kau butuh waktu lama untuk mengalahkannya. Di pertandingan itu, berapa kali pun aku merobohkannya, dia selalu bangkit lagi. Karena itu aku jadi kesal. Dan di saat terakhir, tanpa sadar aku jadi bersungguh-sungguh. Rasakan!
celaka. Wah, terlalu keras. Critical dan down. Total 10 poin. Killua menang TKO. Padahal pukulanku sudah sekeras itu, tapi dia masih saja bisa berdiri. Jangan-jangan itu ada hubungannya dengan Ren ya, yang disebutkan oleh Wing. Benar, Ren ya? Apa itu nama sebuah jurus? entahlah. Tapi kalau kita bisa maju sampai ke tingkat yang lebih atas, mungkin bisa bertemu dengan orang yang punya kemampuan seperti itu. Bukankah lebih cepat kalau kita tanya langsung pada Juicy? Benar juga. Ren adalah salah satu dari 4 ajaran. 4 ajaran itu adalah dasar dari semua ilmu bela diri yang bertujuan untuk meningkatkan dan melatih jiwa. Kenalilah Ten, ingatlah Jetsu, jalanilah Ren, capailah Hatsu. Itu semua adalah cara untuk melatih Nen. Sekian. Nen, Apa itu, Nen? aku tidak mengerti. Tidak mengerti? Kalau begitu akan kujelaskan sekali lagi ya. Dengar baik-baik. Ren adalah salah satu dari 4 ajaran. 4 ajaran itu... Juicy, kau ini sejak kapan kau begitu menguasai hal itu sampai bisa mengajarkannya pada orang lain? Maafkan saya, pelatih. Gon, Killua, dulu ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa mengetahui sesuatu secara setengah-setengah itu akan membuat lebih tidak dimengerti dibanding dengan tidak tahu sama sekali. Ada juga pepatah yang mengatakan ketidaktahuan akan membuat celaka. Tapi aku ingin tahu sekarang juga apa yang disebut dengan Nen itu ya. Biarpun kau tidak mau memberitahukan, aku pasti akan terus mencari tahu. Tapi dibandingkan tahu secara setengah-setengah, aku juga ingin mengetahuinya dengan jelas. Aku tidak akan pelajarinya secara sembarangan. Aku juga minta dengan sangat. Aku dan Killua kesini dengan tujuan untuk berlatih. Os. Aku mengerti. Ikuti aku. Makna sebenarnya dari Nen adalah membakar jiwa, yang berarti juga kekuatan tekad. Cara untuk melatih Nen terbagi atas 4 bagian yang disebut dengan 4 ajaran. Itu adalah Ten, Jetsu, Ren, dan Hatsu. Lalu mengenai caranya, pertama adalah Ten, memusatkan seluruh pikiran, melihat ke dalam diri dan menetapkan tujuan. Dilanjutkan dengan Jetsu, yaitu mengungkapkan kehendak itu ke dalam kata-kata. Dengan Ren, mengasah dan meningkatkan mental, lalu mewujudkan semua itu ke dalam tindakan dengan disebut Hatsu. Praktek lebih baik daripada teori. Kita coba lakukan saja. Killua, sekarang berdirilah. Aku akan mengeluarkan niat untuk membunuhmu, boleh kan? Ya, boleh saja. Tapi itu mustahil. Mari kita lakukan secara berurutan. Ten. Dilanjutkan dengan Jetsu. Yang ini terserah mau diucapkan dalam hati atau dengan mulut. Aku mau membunuhmu. Rasakan. Yang tadi adalah Ren. Jadi kalau Ren tekadnya sangat kuat, maka bisa diwujudkan dalam tindakan atau Hatsu. Hal ini disebutkan juga dalam pepatah kuno, asalkan tekadnya kuat, tanpa perlu berbuat apa-apa, musuh pun akan mundur. Ren terkadang cenderung berubah menjadi keras kepala, lalu membenarkan pemikiran diri sendiri yang keliru dan kehilangan fleksibilitas. Karena itu, selagi mental kalian belum siap, lebih baik menahan diri saja. Sekarang ini adalah masanya bagi kalian dan Juicy untuk melatih dan mengembangkan jiwa. Seandainya ingin belajar mengenai Nen, maka saat ini kusarankan agar lebih memfokuskan saja untuk menguasai Ten. Kalau sudah bisa mengendalikan Ten, maka kalian tidak pernah lagi tertekan oleh tekad lawan. Terima kasih banyak. Os. Juicy, sudah boleh. Os. Nah, Juicy, ayo mulai pelajaran hari ini. Os, Dimulai dari Ten. Pak Wing hebat sekali ya. Aku iri pada Juicy yang punya pelatih seperti itu. tapi yang diajarkannya tadi itu adalah bohong. Bohong. Memang apa yang dikatakannya ada benarnya.
Dan kekuatan Wing itu juga sungguhan. Tapi kalau hanya dengan itu saja masih belum bisa menjelaskan tentang kekuatan Juicy yang begitu tangguh menghadapi pukulanku. Pasti masih ada rahasia lain. Apa kau lihat wajah Juicy saat mendengar penjelasan Wing? Dia pasti tahu sesuatu. Benar juga ya. Tapi kenapa dia berbohong seperti itu? Itu pasti yang namanya Nen itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Selagi berada di arena pertarungan Tenku, aku pasti akan bisa mengetahui apakah Nen itu sebenarnya. Kenapa Juicy? Tenmu kacau sekali. Pelatih, kenapa kau berbohong pada mereka berdua? Bohong? Jangan-jangan yang kau maksud penjelasanku tadi. Benar, namanya memang sama. Ren, Jetsu, Ren, Hatsu. Tapi artinya sama sekali berbeda. Apa pelatih berbohong karena mereka bukan murid aliran kita? Bukan bohong. Nen yang ini adalah latihan yang sangat penting untuk melatih jiwa sebelum bisa menggunakan Nen yang sebenarnya. Memang benar, Nen tidak boleh diajarkan pada murid yang bukan aliran kita. Karena itulah cara terbaik untuk menerangkannya dengan Nen yang tadi. Kalau cara menggunakannya keliru, Nen bisa menjadi senjata yang mengerikan. Dengan Nen, kertas bisa diubah menjadi senjata pedang untuk melukai lawan. Atau sebaliknya, membuat tubuh jadi sekeras baja. Asalkan berusaha keras, siapapun bisa menguasai Nen. Karena itulah, kalau mau mengajarkan Nen, aku harus pilih-pilih orang. Pelatih, itu bukuku yang belum selesai kubaca. Ah! Jus itu juga punyaku. Maaf! Sungguh mengejutkan. Killua dan Gon secara bersamaan berhasil menyelesaikan level lantai 190 dalam waktu 1 minggu tanpa terluka sedikitpun. Aku jadi semakin kesal saja. Untuk bisa naik sampai lantai 200 aku butuh waktu 2 tahun. Sementara kau ini... Tapi waktu itu kau masih kecil kan, baru 6 tahun. Tapi tetap saja. Ya sudah kalau begitu. Liftnya datang. Liftnya menuju ke atas. Hai. Halo. Killua dan Gon sudah sampai lantai 200. Iya, mereka berdua memang hebat. Pelatih, bagaimana? Apa boleh buat? Seperti apa ya lantai 200 itu? Aku juga pernah naik sampai sana, tapi pulang begitu saja tanpa sempat mendaftar untuk bertanding. Jadi tidak tahu. Kakak, lantai 200 itu. Tidak tahu. Kakak, Tidak tahu. Jadi tidak tahu ya. Dasar kakak tidak berguna. Killua. Mutu tempat ini semakin menurun saja ya. Paling tidak berikan pendidikan yang cukup bagi pegawai. Hei, Killua, jangan begitu. Arena pertarungan Tenku tidak boleh diremehkan. Iya. Kau merasakannya, Gon? Perasaan ini. Tidak sia-sia kita berusaha sampai lantai 200. Ada orang yang menggunakan Nen. Bagaimana? Harus terus jalan. Kalau tidak ada yang mau memberitahu tentang apa itu Nen, sebenarnya terpaksa kita harus mencari tahu sendiri. Ayo kita jalan. Tidak bisa maju lebih dari ini. Hei, siapa itu? Yang ada di situ keluarlah. Killua dan Gon ya, resepsionis ada di sebelah sana. Dalam hari ini juga mendaftarlah untuk ikut serta dalam pertarungan tingkat lantai 200. Harap kalian ingat, kalau sudah lewat dari jam 12 malam, kalian tidak bisa mendaftar lagi. Lalu mulai lantai ini kalian diizinkan memakai senjata. Silakan digunakan senjata apa yang kalian mau. Bagaimana? Hawa pembunuh ini, apakah mungkin dia? Tidak tahu. Lalu dalam peraturan, mulai tingkat ini tidak akan diberikan uang hadiah lagi. Yang didapatkan hanyalah nama besar dan kebanggaan. Kalau bersedia, kalian boleh mendaftar. Yosoka, Kenapa kau ada di sini? reaksi yang mudah ditebak. Kenapa aku ada di sini? Jawabannya adalah ini. Aku dipandu ke sini oleh ramalan kartu. Hasil ramalan kartu itu mengatakan kalau aku dan kalian terikat benang merah juga.
Itu bohong. Tentu saja ini semua bukan berkat takdir, tapi aku sendirilah yang berperan. Kalian memesan tiket balon angkasa melalui Electric Band Network kan? Dengan itu aku bisa memeriksa dengan mudah siapa dan kemana seseorang akan pergi. Setelah itu dengan balon angkasa pribadi aku datang terlebih dahulu ke sini dan menunggu kalian. Karena sudah kuperkirakan kalau kalian akan datang ke sini. Memang kau ini penguntit. Bercanda. Aku sudah sering datang ke tempat ini. Bukan baru-baru ini saja aku berhasil sampai ke tingkat 200. Karena itulah sebagai senior di tempat ini aku ingin memperingatkan kalian. Masih terlalu cepat untuk menginjakkan kaki di lantai ini. Rasakan. Terlalu cepat berapa lama itu tergantung kalian sendiri. Datang lagi saja lain kali. Yang jelas kalian masih terlalu cepat sekarang ini. Jangan bercanda. Kami sudah bersusah payah untuk sampai ke sini. Kau pikir bisa lewat? Berhenti memaksakan diri. Kalian tidak akan berdaya menghadapi Nenya. Kalian bagikan orang tidak berpakaian di kutub, tapi tidak mengerti kenapa bisa menggigil kedinginan. Kalau membebani tubuh dan jiwa lebih dari ini, kematian tidak akan terelakkan. Kau sebut ini Nen? Memang hanya dengan tekad Hiyosoka tidak akan biarkan kami lewat. Kenapa? Akan kuajarkan Nen yang sebenarnya. Karena itu, untuk sementara kita mundur dulu dari sini. Kalau tidak daftar hari ini, bagaimana dengan kami? Untuk Gon, Anda harus mulai bertarung lagi dari lantai pertama. Tetapi untuk Killua, Untuk Killua apa? karena dulu pernah menolak untuk mendaftarkan diri, jadi dia belum terdaftar dan dia dianggap tidak punya niat untuk mendaftar. Itu berarti dia tidak boleh ikut serta lagi. Apa? Kita mundur saja dulu. Bisakah kami kembali lagi ke tempat ini sebelum jam 12 malam? Tergantung kau sendiri. Inilah Nen. Hah, apanya yang bakar jiwa? Teganya kau memperdaya anak kecil yang masih polos, dasar pelatih gadungan. Killua, sepertinya kau memiliki minat yang sangat besar terhadap Nen. Apa ada sesuatu alasan? Itu karena hal ini berhubungan dengan rahasia kekuatan kakakku. Kakakmu juga menguasai Nen? Ya, tidak salah lagi. Kalau begitu, aku akan mengajarimu sebagai orang yang bisa memahami betapa mengerikannya, Nen. Dan itu adalah suatu kemampuan untuk mengendalikan energi kehidupan yang disebut juga dengan aura yang meluap di tubuh kita. Meskipun sangat sedikit, semua makhluk hidup yang masih hidup memancarkan energi kehidupan itu. Tetapi sebagian besar dari energi itu dibiarkan mengalir dan lenyap begitu saja. Teknik untuk menimbun energi ini di dalam tubuh disebut dengan Ten. Dengan cara ini, tubuh bisa jadi lebih kuat dan mempertahankan kemudahan lebih lama dibanding orang biasa. Lalu Jetsu, sesuai dengan hurufnya adalah teknik menghilangkan aura yang bisa berguna untuk menghilangkan hawa keberadaan. Ren adalah teknik untuk mengeluarkan aura yang jauh lebih besar dibanding biasanya. Kalian merasakan? Iya, terasa suatu tekanan. Tapi tak terasa ada sesuatu yang mengganggu. Karena aku tidak punya niat jahat. Kepekaan yang luar biasa, padahal caranya saja tidak tahu. Pasti mereka bisa merasakan hanya dengan insting. Aura adalah energi yang dipancarkan dari dalam tubuh manusia. Karena itu, paling terasa efeknya jika digunakan antar sesama manusia. Dalam arti baik maupun buruk. Bila punya niat jahat dan menyerang orang yang tanpa persiapan, hanya dengan aura saja sudah bisa membunuh orang itu. Kita juga harus menjadi pengguna Nen juga. Berarti Nen harus dilawan dengan pengguna Nen juga ya? Untuk bertahan dari aura lawan, kalian harus melindungi diri sendiri dengan Ren yang berasal dari aura kalian sendiri. Kalau tidak, tubuh kalian bisa hancur berkeping-keping. Berkeping-keping. Sudah mengerti? Iya, mengenai 3 hal saja. Mengenai 3 hal apa? Yaitu mengenai sehebat apakah Nen yang sebenarnya itu. Lalu bahwa mulai saat ini kami tidak akan bisa menang kalau tidak mempunyai Nen. Ternyata benar dugaanku. Kau adalah orang yang licik. Benar? Terlalu cepat. Masih terlalu cepat.